炸了啊！看到啊！哇塞，航母被炸了啊！看到啊！看到没有？这航母被炸了。Fine? Really? You need something to help you? No problem, you're safe. You're safe, you're safe. Everything good? No problem. Thank you for helping us. Everything good? Yes, 1 minute, 1 minute. لا لا شبه الدبة 1 minute. 1 minute, 1 minute. Serangan Amerika Serikat mulai kewalahan dengan agresifnya serangan-serangan dari Iran. Rudal negeri Paramullah bahkan telah menewaskan puluhan tentara Amerika Serikat. Kalau kamu sudah melihat cuplikan video tadi, terekam jelas helikopter-helikopter hingga pesawat tempur Amerika Serikat menarik diri dari pangkalan militer Uni Emirat Arab. Akankah ini menjadi awal dari berakhirnya perang besar antara Amerika, Israel, dan Iran? Donald Trump mengumumkan jika perang melawan Iran bakal berlangsung lama. Mau sampai kapan warga sipil dan prajurit harus menjadi korban karena ambisi dan ego dari Trump? Apakah Trump tidak sadar bahwa pasukannya saat ini mulai kewalahan menghadapi Iran? Jika terus berlanjut, maka Trump harus menanggung kerugian yang cukup besar. Amerika Serikat diprediksi bakal mengalami krisis besar karena biaya perang meladeni Iran yang cukup mahal. Bagaimanakah tanggapan Iran selanjutnya? IRGC menyatakan bahwa Amerika tidak akan aman usai wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Militer Iran bakal terus-menerus menggempur Amerika sampai Trump benar-benar menyerah. Cetak Gol coba merangkum melemahnya militer Amerika Serikat akibat serangan dari Iran sebagai berikut. Serangan Iran sukses bikin tentara Amerika tumbang. Balasan Iran ke Amerika Serikat benar-benar telah melumpuhkan tentara Amerika Serikat. Sejumlah pangkalan militer Paman Sam di Timur Tengah seketika hancur lebur tak bersisa. Tercatat ada 6 pangkalan militer Amerika Serikat yang saat ini telah digempur. Beberapa lokasi diantaranya adalah Bahrain, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait hingga Arab Saudi. Pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan ini telah menewaskan 3 personil. Korban terbanyak berasal dari kamp Arifijan yang berada di Kuwait. Lokasi yang terdampak langsung mencakup markas besar Angkatan Laut Utama dan Pangkalan Udara. Lokasi ini menampung pasukan Amerika serta fasilitas armada tempur Angkatan Laut. Tingkat kerusakan dari serangan Iran ini bervariasi di setiap lokasi. Belum cukup menggempur 6 pangkalan militer, Iran juga sukses membuat tentara Amerika kocar-kacir. 6 anggota militer Paman Sam tewas dalam operasi militer. Pengumuman ini disampaikan sehari setelah militer Amerika mengkonfirmasi kematian 3 prajurit. 6 prajurit Amerika gugur dalam tugas operasi melawan Iran, kata Komando US Central Command. Militer Amerika juga menyebut sebagian tentara lainnya mengalami luka yang cukup parah. Iran nampaknya masih belum puas untuk menggempur sejumlah pangkalan militer Amerika. Serangan terbaru juga melibatkan langsung ke pangkalan militer Paman Sam yang berada di Turki. Seorang reporter memperlihatkan bagaimana detik-detik negeri Paramullah menjatuhkan rudal ke pangkalan tersebut. Yapılıyor. Şefiye. Maksutta çatışmaların bir hayli şiddetlendiğini tanıklık ediyoruz şu dakikalarda. Duman yükseliyor. Hemen şuraya bakın. Vurulmuş. Az önce yapılan atışlarda atılan o havan mermisi işte bu noktaya düştü ve şu an yoğun duman bu noktada aynı zamanda şiddetli çatışmaları yaşandığını da ifade edelim.
Serangan balasan ini menjadi bukti bahwa Iran tidak tumbang meskipun Ali Khamenei tewas. Sebaliknya, negeri para mula semakin kokoh berdiri di tengah tekanan Amerika Israel. Michael McFaul memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Profesor Universitas Stanford ini menegaskan tidak ada jaminan serangan udara Amerika berujung pada kekalahan Iran. Secara historis, kampanye serangan udara tidak pernah memicu penggulingan rezim. Saya tidak bisa memikirkan satupun kasus yang berhasil. Bahkan intervensi militer dengan pasukan darat pun seringkali gagal, kata McFaul. Sebaliknya, McFaul berpendapat jika serangan yang menyasar Iran hanya membuang-buang waktu saja. Sebab negeri para mullah punya sistem persenjataan yang tidak bisa dipandang remeh. Kita tidak menghancurkan instrumen militer dan senjata yang digunakan rezim untuk menekan rakyat Iran sendiri. Jadi sangat tidak jelas bagaimana kampanye militer ini bisa mewujudkan janji Presiden Trump untuk mengubah rezim, tambah McFaul. Iran benar-benar bersumpah bahwa Amerika dan Israel tidak akan tidur dengan nyenyak. IRGC menegaskan bahwa musuh-musuh Iran tidak akan lagi aman pasca kematian Ayatollah Ali Khamenei. Musuh harus tahu bahwa hari-hari bahagia mereka telah berakhir dan mereka tidak akan lagi aman dimanapun dunia, bahkan di rumah mereka sendiri. Bunyi pernyataan IRGC. Sumpah ini ditunaikan oleh IRGC lewat serangan 10 drone yang kembali menghantam pangkalan militer Amerika di Kuwait. IRGC menambahkan jika serangan-serangan ke pangkalan militer Amerika masih akan terus dilancarkan. Donald Trump tarik pasukan dari pangkalan militer. Dengan agresifnya Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika, apa langkah yang akan diambil Donald Trump? Presiden berambut pirang ini nampaknya mengambil keputusan di luar nalar. Trump menarik pasukan di sebagian pangkalan militer Timur Tengah. Salah satunya adalah menarik mundur pasukan dari pangkalan militer di Uni Emirat Arab. Dalam video yang beredar, terekam jelas helikopter-helikopter hingga pesawat tempur bergerak keluar dari Dubai. Di tengah gempuran rudal dan drone Iran, militer Amerika memilih melakukan penarikan. Apakah mereka khawatir jika serangan Iran dapat melumpuhkan operasi militer Paman Sam? Sebaliknya, tentara Amerika malah menunjukkan sikap pengejutnya. Mereka meninggalkan Uni Emirat Arab yang menjadi korban serangan tanpa membantu untuk memulihkannya. Katanya militer paling kuat dan berkuasa di dunia. Tapi kenapa kok malah menarik pasukan setelah Dubai hancur? Militer Amerika malah berharap jika pemerintah Uni Emirat Arab bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saat ini Uni Emirat Arab harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Di tanggal 1 Maret kemarin, Iran sudah meluncurkan 137 rudal dan 209 drone yang menerjang Bandara Dubai. Akibat serangan tanpa henti dari Iran, pemerintah Amerika Serikat menyerukan warganya untuk meninggalkan Timur Tengah. Trump bakal memberikan fasilitas untuk kepulangan para warga. Departemen Luar Negeri menyerukan warga Amerika untuk segera meninggalkan negara-negara Timur Tengah karena risiko keselamatan yang serius, kata Mora Namdar selaku asisten Menteri Luar Negeri Amerika. Mora Namdar menyampaikan peringatan ini mencakup negara Mesir, Uni Emirat Arab, Jordan, Suriah hingga Libanon. Nasi sudah menjadi bubur, itulah ungkapan yang cocok menggambarkan Amerika saat ini. Situasi Timur Tengah diprediksi masih akan terus memanas mengingat Iran masih belum berhenti menyerang. Komandan Keamanan Iran Ali Larijani masih terus mengeluarkan ancaman ke Amerika Serikat. Larijani mengatakan militer Iran sudah terlatih untuk menjalani perang yang panjang. Dia tidak peduli dengan berapapun uang yang harus dikeluarkan untuk perang melawan Amerika Israel. Iran tidak seperti Amerika Serikat, sudah siap menjalani perang yang panjang. Iran akan membela diri tanpa memperdulikan biaya apapun, tulis Larijani melalui sosial media X. Iran sudah meladeni perang panjang yang dikobarkan terlebih dulu oleh Donald Trump.
negeri para mullah tidak mundur sedikit pun melawan tentara-tentara Zionis. Bahkan angkatan-angkatan udara dan angkatan laut Iran diinstruksikan untuk terus menggempur. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan Donald Trump mengetahui kejadian ini? Presiden berambut pirang ini nggak sungkan-sungkan meladeni tantangan dari Iran. Trump nggak menutup kemungkinan untuk mengirimkan operasi darat ke Teheran. Dalam wawancaranya bersama New York Post, Trump menegaskan dirinya tidak peduli dengan amarah warga. Seperti diketahui, banyak rakyat Paman Sam yang tidak setuju dengan Trump. Kami tidak peduli polling dan menekankan bahwa pemimpin harus bertindak cepat tanpa dukungan publik penuh. Operasi jauh lebih cepat dari jadwal, tegas Trump. Pihak Pentagon mengkonfirmasi penggunaan B-2 stealth bomber dan amunisi berat. Tujuannya untuk menekan militer dan menghantam fasilitas misil Iran. Pete Hegseth mengatakan kalau serangan ke Iran tidak akan selesai dalam semalam. Ini adalah perang tanpa akhir, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini. Buat kamu yang lagi cari kaos lengan panjang yang oversize, kami mau rekomendasikan kaos dengan kualitas tinggi. Cek linknya di bawah ini. Kerugian besar karena hancurnya alutsista perang. Apakah pernyataan dari Pete Hegseth bisa memicu konflik dalam skala besar? Amerika Serikat akan mengalami kerugian besar apabila meladeni perang panjang melawan Iran. Kenapa bisa demikian? Mari kita ulik satu persatu kerugian-kerugian Amerika jika bertempur panjang melawan Iran. Intelijen Israel menyebut Trump hanya sanggup serang Iran 4-5 hari saja. Menurut intelijen Israel, Amerika Serikat akan kehabisan napas apabila menyerang selama berbulan-bulan. Ini adalah sebuah paradoks besar di internal Pentagon. Jika kita melihat pada peta kekuatan, armada yang diterjunkan Trump saat ini skalanya jauh lebih besar daripada saat perang Irak pada tahun 2003 yang lalu, kata intelijen Israel. Menurut intelijen Israel, Trump benar-benar terjepit oleh Iran dari segala arah. Peringatan keras dari sekutu setia ini tidak didengarkan oleh Donald Trump. Politikus dari Partai Republik ini bahkan berjanji akan terus menyerang Iran tanpa mempedulikan banyak tentara yang tewas. Begitulah adanya kemungkinan tentara yang tewas akan ada lebih banyak lagi. Tetapi kami akan melakukan segala yang mungkin agar hal itu tidak terjadi, kata Trump. Sebuah pernyataan yang tidak layak dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Seharusnya Donald Trump melindungi warganya sekalipun itu adalah seorang prajurit. Apabila Trump tetap kekeh menyerang Iran, kita akan menghitung kerugiannya. Pertama, Amerika Serikat pasti akan kehilangan banyak alutsista canggih yang bisa saja gugur. Baru-baru ini, Amerika sudah kehilangan 3 jet tempur F-15 yang ditembak jatuh di Kuwait. طيارة حربية شوف The United States military says that Kuwait has accidentally shot down 3 American fighter jets in that tiny country as they were engaged against Iran in open air-to-air combat. This shows just how chaotic the wider situation has gotten in the Middle East just days after the American-Israeli campaign against Iran started. Now, this attack in Kuwait saw the Iranians actually fly fighter jets themselves into that country alongside drones and missile fire. And the Kuwaitis mistakenly thought the American fighter jets were enemy aircraft. That's according to U.S. Military Central Command that says all the pilots on board safely bailed out and are now receiving medical care. But Iran has widened its list of targets as following. They today attacked refineries in both Kuwait and in Qatar and in Saudi Arabia, including its Ras Tanur facility, which can process 500,000 barrels of crude oil a day. And this is starting to become a worry for analysts who say that global oil prices could spike even higher if the flow of oil is disrupted out of this crucial region. Already, we have seen attacks on shipping in the Strait of Hormuz. That's the narrow mouth of the Persian Gulf through which about 1/5 of all oil traded passes. And the Omanis today said that another ship came under attack off their coast by a drone boat which carried explosives. That boat exploded, sparking a fire on board that vessel and killed one of the sailors, who was an Indian,
on board. Usut punya usut, penembakan jatuh ini disebabkan karena militer Kuwait yang salah sasaran. 3 pesawat F-15 Strike Eagle AS yang terbang untuk mendukung operasi Epic Fury jatuh di atas Kuwait karena insiden tembakan salah sasaran, kata Komando Pusat AS CENTCOM. Untungnya pilot pesawat tempur tersebut diselamatkan oleh warga yang melintas. Untuk harga per unit pesawat tempur F-15 ditaksir mencapai 138 juta US dollar atau 2,14 triliun rupiah. Ini baru harga pesawat tempur F-15 yang notabene-nya masih belum terlalu canggih. Ini belum termasuk biaya perbaikan kapal induk yang juga nggak luput diserang Iran. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan satu video di mana kapal USS Abraham Lincoln diserang Iran. Bahkan ada video yang menampilkan bagaimana kapal induk ini telah sukses ditenggelamkan. Katanya kapal USS Abraham Lincoln canggih, tetapi baru kena rudal saja sudah terbakar hebat. Apakah ini menjadi tanda Amerika Serikat mulai terdesak dengan serangan Iran? Menurut laporan dari berbagai sumber, biaya perawatan untuk satu kapal saja bisa menelan 1 miliar US dollar. Para prajurit sempat mengeluhkan jika kapal induk Paman Sam sudah tidak layak. Sandal kodok dari brand Pose yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan melemahnya militer Amerika Serikat akibat serangan Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump benar-benar mundur dan menarik pasukannya dari pangkalan militer di Timur Tengah? Atau justru semakin tertantang meladeni perang Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.